Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan licin naik ke atas bukit gara-gara kue cincin yang jawab salam cuma dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan pastel pakai kopi pahit. Cakep. Itu bukan pantun, gue cuma kasih tahu. Kode tuh. Makan pastel pakai kopi. Kode tuh, Li. Kode. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, guru kita Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, para asatiz lainnya, para orang tua, para sesepuh, juga tuan rumah yang mengundang kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir berkumpul memenuhi undangan yang disampaikan dalam rangka kirim doa mengenang 7 hari wafatnya almarhum Bapak Haji Sukari bin Haji Abdul Rashid. Teriring doa semoga beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Aminnya dikit banget, Bang. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Ini orang sini kalau amin pakai diajarin kayaknya. Gurunya siapa sih? Orang sono gurunya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa almarhum meninggalkan kita kurang lebih 7 hari lamanya. Begitulah kehidupan, ada siang, ada malam, ada yang lahir, ada juga yang meninggal. Maka bagi siapapun seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ada beberapa hal yang perlu diingat, diperhatikan dan juga diamalkan. Didengerin nih anaknya mana? Ada ya? Dengerin. Bahwa siapapun anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya harap memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, meninggalnya orang tua kita jangan jadi sebab fitnah buat keluarga. Makanya dalam sholat jenazah di takbir yang keempat kita baca doanya apa? Ayo apa dah? Suka sholat jenazah apa kagak? Pak, suka sholat jenazah apa enggak? Berapa rakaat sholat jenazah? Bukan main. 4 kali takbir, betul? Takbir yang pertama baca apa? Yang kedua? Salawat. Yang ketiga? Doa. Lu ketawa bro, sholatnya cuma bak-bik doang. Apa bagian belakang doang nungguin ambulan? Orang sholatnya di pinggir jalan. Pertama baca Fatihah,
takbir kedua baca sholawat, yang ketiga Allahumma gfirlahu, kita doain jenazah yang meninggal. Takbir yang keempat buat kita yang hidup, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Poin yang terakhir yang saya ambil, ya Allah, setelah kematian beliau ini, orang tua kami ini, jangan jadi sebab fitnah. Berapa banyak keluarga yang ketika ayah bundanya masih hidup, rukun, rempuk, gotong royong, akur. Banyak gak begitu? Ya. Akur, orang tuanya masih ada, ibu bapaknya masih komplit. Ketika salah satu meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, mulai terjadi bibit-bibit pertengkaran, mulai terjadi bibit-bibit permusuhan. Ada aja yang bikin keles, sehingga ketika orang tua meninggal, adek sama abang kagak akur. Ada yang begitu, ada. Saudara sama saudara pada berantem, ada yang begitu, ada. Yang mana orangnya? Jangan kasih berkat yang begitu. Nggak benar nih, nggak benar. Burung dara, burung tekukur, ame saudara kudu pada begitu dong, saudara-saudara. Giliran bapaknya masih ada, ibunya masih ada, rempung banget. Salah satu meninggal dunia, main cemberut-cemberutan, main melengos-melengosan. Yang lebih parah, lebaran kagak mau ketemu, kagak mau salaman. Biarin bodo amat, setelah ini pada musuhan sama gua bodo amat udah. Emang ada yang gitu? Ya gua kagak nyindir, kagak. Ngingetin, bilangin, nasihatin juga diri saya. Jangan sampai yang kayak gitu terjadi pada keluarga saya. Ya, nih anak-anaknya nih, kan ada berapa ya? Anaknya lumayan banyak nih. Pada akur. Biasanya mohon maaf, saudara ame saudara berantem gara-gara apa? Hah? Gara-gara warisan. Hati-hati. Maka mohon maaf, bukan saya ngajarin pecah warisan guru-guru, tapi perlu kelapangan dada, berdewasa diri, kalau perlu cari penengah. Ini sifatnya rawan, main iri-irian berapa banyak, lu si enak, betul, lu si enak disayang sama bapak, lu si enak tinggal di rumah bapak, nah gua Singgung nih saya. ya emang gua sengaja nyinggung, Bukan, Boy. nggak perlu suruh gua ceramah. Gua kalau ceramah suka nyinggung gua. Kena nih saya nih. Maka kudu yang lempeng. Kata ibunya, nggak apa-apa dah, nih yang kecilan tinggal di rumah kontrakan, tapi lo gua kasih tuh hasil kontrakan. Begitu, cakep gak tuh? Gak punya kontrakan Pak Ustadz? Ya sama sama gua juga gak punya kontrakan. Saya juga. Yang penting akur ya. Semua anak-anaknya saya pesan akur. Kenapa? Karena kalau kita pada bertengkar, kita pada berkelahi, bermusuhan sesama saudara, orang tua kita yang di dalam kubur, jasadnya mungkin sudah meninggal dunia, tapi ruhnya masih bisa hidup, mendengar, mengetahui apa yang kita lakukan di dunia. Kalau pada akur rembuk mereka tersenyum, senang, bahagia. Tapi kalau pada marah-marahan, musuh-musuhan, sedih, berharap kepada Allah, ya Allah kalau tahu gini, jangan kau cabut dulu nyawa saya. Mau pengen orang tua sedih apa bahagia? Sedih apa bahagia? Akur sama saudara. Ini ngapa mati-mati begini? Kenceng ah.
Penggalakan nih. Satu guru satu ilmu jangan ganggu. Kan main. Satu ya. Udah jangan lama-lama. Kata Bang Alam singkat-singkat aja. Yang kedua, saya sih sambil ngeliatin ke depan. Video beres dibungkusin, gua rapi ceramahnya. Yang kedua, orang tua kita sudah meninggal dunia, yang kita lakuin apa? Ziarah ke makamnya biar rutin. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baginda Rasul, ibundanya Aminah bintu Wahab dikuburkan di desa Abwa, kurang lebih 180 km dari kota Madinah. Tapi beliau rutin berkunjung ke sana. 180 km bangsa dari Jakarta ke Bandung. Tapi rutin baginda Rasul datang ke sana berziarah. Ini ada orang Bangka. Orang tuanya meninggal dunia, paling jauh kuburannya di Keramat. Kalau nggak di Keramat Lontar, Keramat Taripe. Solo mana itu? Yang di Bangka 2. Taripe. Ya di Bangka 2 sono. Taripe. Keramat Saripah, paling levelan banget jeruk purut karet tengsin. Boro-boro dia tengokin, ziarahin, doain juga kagak. Tengokin kagak, ziarahin kagak, coba banda bapaknya didudukin. Doain kagak, ziarahin kagak, kontrakan minyak babenya ditempatin. Jangan begitu dong. Mohon maaf kita bisa seperti ini saat ini. Mungkin rumah yang kita tempati adalah rumah warisan orang tua. Kontrakan yang kita nikmati adalah jerih payah orang tua kita. Ketika mereka meninggal dunia, datangin, ziarahin. Karena mereka walaupun sudah meninggal dunia, kita datangin tahu. Emang tahu Pak Ustaz? Tahu. Emang dia dengar. Buktinya apa? Kita dianjurkan kalau lewat dan masuk ke pemakaman mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salafun wa nahnu bikum lahikun. Assalamualaikum wahai para penghuni kuburan, kalian berangkat duluan, nanti pasti kami akan nyusul belakangan. Itu yang kita beri salam siapa? Penghuni kubur. Siapa penghuni kubur? Mungkin di situ ada jasad ruh orang tua kita. Mereka dengar, mereka tahu. Maka bagus, cakep banget yang bisa seminggu sekali, baik Kamis sore maupun Jumat pagi ataupun Jumat sore. Bagus dan cakep yang bisa sebulan sekali. Masih bagus dan cakep yang datang setahun sekali. Yang mohon maaf sial dangkalan sialan. Sampai hilang kuburan. Kagak ditengok-tengokin sampai hilang kuburan babanya. Kan main. Ada yang begitu. Ada. Orang sini, iya orang sini. Gue lihat orangnya dari sini. Tuh yang pakai peci dia orangnya. Peci semua. Datangin, ziarahin. Mereka girang kalau kita datang, senang kalau kita datang. Sebagaimana senangnya mereka kalau kita ziarahin, silaturahim saat hidup. Mohon maaf orang tua, kalau anak-anaknya udah pada gede, pada berumah tangga, kan rumahnya pada misah. Ada yang di Kerawang, ada yang di Citayam, ada yang di Bojong, ada yang di Parung Bingung, ada yang di Gunung Sindur, ada yang Cibarengkok, mencar semuanya.
Tuh kalau tiap Sabtu Minggu pada datang ngumpul di rumah orang tua, senang nggak? Senangnya luar biasa. Walaupun orang tuanya hidup pas-pasan, dengar anaknya pada mau datang, dimasakin tuh pindang tangkar, sisa daging korban. Udah habis. Masya Allah. Ya udah habis, udah kelamaan. Dia girang, hidupnya kita datengin girang, meninggalnya kita datengin juga girang. Tapi datengin, ziarahin itu bukan hanya sekedar kita meraih pahala. Baginda Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fal'an fazuruha. Dulu memang saya pernah melarang kalian ziarah kubur, cuma sekarang silahkan ziarah. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya ziarah kubur itu yurikul qalba, bikin hati lembut. Bikin hati lembut, kagak kasar. Hati lembut itu hati yang gak sombong, hati yang gak dengki, hati yang gak iri, hati yang gak gampang marah, hati yang gampang memaafkan. Itu namanya hati yang lembut. Kadang orang mohon maaf, kayak belum kaya banget, sombongnya melebihi Fir'aun. Baru timbang punya mobil doang, ame tetangga kagak mau negor. Mending ya kali Ferrari atau Lamborghini mobilnya. Mobilnya kalian warna silver, mana udah pada bonyok tuh mobil. Ada. Baru timbang punya motor dua, sombongnya 17 setan. Ya kali motornya Harley Davidson, ya motor semes, So good. sama embit. Udah sombong, mau apa yang disombongin? Tuh hati yang nggak lembut tuh, yang sombong, hasad, dengki, iri hati, gampang marah, nggak mau maafin orang. Itu bukan hati yang lembut. Yang begitu sering-sering ajak ke kuburan. Kalau perlu ikut gali kubur. Udah rapi, Kuburin. enak aja. Nabi yang bilang, maka ziarah kubur bukan hanya untuk orang tua kita, ziarah kubur ke tempat-tempat orang soleh juga dianjurkan. Termasuk perempuan, boleh nggak Ustaz perempuan ziarah kubur? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, nutup aurat. Mohon maaf, saya sering lihat orang ziarah kubur, perempuan palaknya dikerudungin, roknya di atas dengkul. Bipak itu di Bipak. Lu di karet pipak? Bipak itu nggak ada di sini, nggak ada. Gua kan sering lewat situ. Emang obyekannya di situ. Bukan, Pak. Palak cakep dikerudungin, roknya di atas dengkul, duduknya nongkrong. Baca doa ya. Tutup auratnya, tutup. Kalau perempuan ziarah kubur yang rambutan dikit. Yang kedua syaratnya, jangan nambah kesedihan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan sebaiknya perempuan gak ziarah kubur. Kenapa? Perempuan gampang nangis, air matanya cetek. Lihat lagi makam babanya, ya baba, baba ngapa ninggalin ayah baba. Tuh, meratap akhirnya, niyah ujungnya.
meratap niyaha tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya perempuan bisa jaga auratnya, tidak meratap, bisa tidak menimbulkan fitnah dengan dia ziarah kubur, silahkan. Apalagi kubur orang tuanya. Istrinya Pak Ustadz, istrinya boleh nggak? Boleh, tapi ntar tunggu dulu. Karena secara hukum fikih, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ada yang namanya masa iddah, ada yang namanya masa ihdad. Iddahnya 4 bulan 10 hari, nggak boleh terima pinangan lamaran, nggak boleh nikah. Ihdad berkabung duka cita, jangan dandan, jangan pergi ke tempat yang penuh keramaian kalau nggak perlu banget. 3 bulan. Maka jangan dulu, biarin anak-anaknya dulu pada berangkat. Yang kedua, apa Bang Alam udah? Belum kan? Sampai jam berapa? 9:30 beres. Pak, 9:30 nih. Siap ya, tuh makanan habisin dah. Yang kedua, kata Nabi, dengan kita berziarah kubur, yutmi'ul aina, bikin gampang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ini mata kita nih, mata kita Allah berikan keistimewaan. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 mata yang gak akan tersentuh dengan api neraka. Siapa? 1 mata yang ronda begadang dalam perang membela agama Allah. Saya suka begadang Pak Ustadz, lu mah lain urusannya. Lu mah begadangnya nonton bola. Enggak Pak Ustadz, kagak nonton bola. Gua tahu lu begadangnya bikin layangan koang. Ada kan orang yang begadang bikin layangan koang? Ada ya? Ada ya? Dandanin motor. Lu begadangnya dandanin motor, tuh nggak masuk hitungan. Begadangnya ngojek Pak Ustadz, ngojek. Bukan, Moy. Dapat pahala kalau ngojek mencari rezeki yang halal, tapi nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan kata baginda Rasul, mata yang terjaga begadang dalam berperang membela agama Allah. Mata yang kedua, mata yang meneteskan air mata, menangis karena takut kepada Allah. Saya sering banget nangis Pak Ustadz. Iya lu tahu, gue tahu lu sering nangis. Orang digebukin sama suami, suaminya galak banget, sering nangis jadinya. Bukan yang itu, bukan Pak Ustadz, saya laki, saya sering banget nangis. Gue tahu lu sering nangis dikejar-kejar pinjol. Pinjolnya banyak banget. Aku laku, kredipo, ada kredit, dana tunai, pinjaman cepat, easy cash, Indodana. Iklannya lewat di YouTube gua. Proses cepat 15 menit cair. Sales nih, sales. Pinjam 10 juta, cair 9.250.000. Cicilan 12 bulan, sekali cicil 1.375.000. Iklannya lewat di YouTube gua. YouTube isinya ceramah, iklannya kredit. Bukan yang itu. Yang terjaga dari nerakanya Allah adalah mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Caranya sering-sering ziarah kubur. Yang ketiga, orang yang sering ziarah kubur, wa yudzakirul akhirah, mengingatkan mereka akan negeri akhirat. Kita nggak selamanya hidup Bang,
nggak selamanya hidup di dunia. Dunia mah cuma sementara. Seiring perjalanan usia kita 50, 60, 70 selesai. Ini almarhum Bapak Haji Sukari meninggal usia berapa? 66. Iya, 66. Takdirnya begitu, pindah ke Balikpapan dia sekarang, ke alam barzah. Makanya di malam yang umurnya 65 hari 11 bulan 28 hari, 65 tahun 11 bulan 28 hari, saya saranin makan yang enak dah. Pakai gak usah pakai pantang-pantang, udah. Itu udah bonus. Karena ikuti Nabi kan katanya 63, dan kata Baginda Rasul umur umatku antara 60 sampai 70. Pada Padi umurnya berapa? Siap-siap. Jangan cuma pada Padi, Bang Alam usia berapa? Siap-siap. Semua berapa Bapak? Siap-siap. Berapapun usia kita, siap-siap. Saya masih muda Pak Ustadz, masih gagah, ngerokok masih kuat. Siapa bilang masih jauh? Syairnya Imam Syafi'i mengatakan, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, kagak sakit lagi, meninggal dunia esok harinya tanpa sebab sakit. Malamnya ikut arwahan bareng kita, makan jeruk paling banyak, agar dikantongin. Lu bayangin, agar dikantongin. Buasa. Pisang masukin peci. Besok dapat kabar meninggal dunia. Gak nyangka ya. Padahal semalam jadi pembawa acara. Waduh. Amin. Siapa yang nyangka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal semalam ceramah. Di sono ya saya ceritanya yang Pondok Gede, yang di Pondok Gede, bukan yang di sini. Lu kayaknya amin banget lu. Dendam banget rumah-rumahnya. Enggak ada yang nyangka. Maka berapapun usia kita, siap-siap. Hari ini kita doakan orang tua kita, bisa mulai jadi besok giliran kita yang didoain. Hari ini kita ziarahin orang tua kita, besok kita yang diziarahin. Dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Kita semua bakal kembali pulang. Makanya kan kalau orang meninggal dunia bahasanya telah berpulang ke rahmat. Pulang kita kemana? Ke alam akhirat, tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Dan kalau udah bicaranya akhirat, nggak berlaku harta benda. Saya mah tenang Pak Ustadz, duit saya banyak, bisa buat nyogok malaikat kali. Nggak bisa. Wajah saya cakep Pak Ustadz, kira-kira malaikat tergoda kali. Kagak bakalan. Anak saya banyak Pak Ustadz, di akhirat banyak yang belain. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di akhirat saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nggak ada guna, nggak bermanfaat harta benda kalian, kagak bakalan manfaat. Kontrakan berentet kagak manfaat, duit banyak kagak manfaat, istri banyak bermanfaat. Nggak ada. Termasuk kita punya keturunan, anak cucu banyak, nggak ada yang bermanfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang bersih, yang lain, yang nggak ada dendam, yang nggak ada musuhan, yang nggak ada marahan, yang di dalamnya banyak mengingat Allah, yang di dalamnya takut kepada Allah. Ingat akhirat, kita bakal mati. Tinggal nunggu giliran.
Kan Nabi yang bilang, al-mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu adalah pintu gerbang, semua pasti masuk ke dalamnya, tinggal nunggu giliran. Masalahnya kita belakangan apa duluan, wallahu a'lam. Kalau bapak-bapak mau duluan ya silakan, saya mah redo ikhlas. Ustaz ya doain saya mati. Bukan, kalau lu meninggal dunia terus gua doain. Semua bakal mati. Orang kaya mati. Kan Dery Sulaiman punya lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin Mati. raja-raja, Mati. Ustadz Yunus Mati. panggilan gua mau semangat banget. Mati semua udah. Kalau kita meninggal dunia sudah terlepas dari dunia, masuk negeri akhirat yang berlaku pahala dosa, ibadah dan kemaksiatan. Loh, tadi pesannya pertama rukun, kedua sering ziarah kubur, yang ketiga teruskan kebiasaan baik orang tua kita. Ya anak-anaknya saya pesen ini, almarhum Bapak Haji Sukari, saya kenal banget orang baik luar biasa, orang masjid. Mungkin ketika sebelum sakit yang sampai jatuh di tangga masjid itu, 5 waktunya di masjid terus sekali. Maka kebiasaan ini terusin. Rumah saya jauh Pak Ustadz, masa iya saya harus ke Al-Istiqomah? Enggak usah harus ke Al-Istiqomah. Yang tinggal di Pancoran, di sono kan dekat masjid, kan ada anak yang tinggal di Pancoran ya? Ada kan ya? Di situ ada Masjid Ariyat. Mana yang tinggal di Pancoran, mana yang tunjuk tangannya? Anaknya, cucunya terusin kebaikan orang tua, main ke masjid, tengokin. Jangan pasar Ariyatnya doang lu nyampe. Pasar Ariyat nyampe becek-becekan, masjid dilewatin. Gua mah tegel-tegelan aja kalau ngomong. Kelihatan kali masjidnya. Samperin. Orang tua ente rajin majlis taklim, di situ ada majlis taklim. Ada Kiai Faruk Zaini, kawan saya, guru saya. Ada Kiai Muhlis, kawan saya, guru saya. Ngaji. Yo Pak Ustadz, besok saya ngaji. Ntar gua tanya teman gua, bener gak lu ngaji? Dia nggak kenal saya. Yang rumahnya di Bangka, ada gak yang rumahnya di Bangka anaknya? Aduh, banyak. Yang mana? Ini ke masjid Abang Rijal. Azan kedengeran gak sampai sini? Kalau kagak kedengeran besok corongnya gue taruh depan rumah. Bukan main. Bang Ijal. Ya, gue mah kalau ngomong tegel. Iya Bang Ijal, besok saya tunggu di masjid. Minimal kalau nggak bisa tiap hari saya kerja Pak Ustadz. Kerjanya dari kapan? Dari sebelum subuh sampai setelah isya saya kerja. Lu bukan kerja kalau gitu, ngepet. Saya sibuk Pak Ustadz kerja sampai kapan? Senin sampai Jumat. Sabtu libur nggak? Libur. Lu ke masjid, pengajian lu datang. Sabtu Minggu weekend Pak Ustadz. Kirain saya jalan-jalan nyenengin anak sama istri. Bener ya? Bener nggak? Mampirin dong ke masjid. Orang tua ente, babe ente rajin ke masjid. Anaknya ada nggak yang tinggal dekat Ciganjur? Ada kan? Mana orangnya? Dekat masjid situ. Al-Muqarrabin kalau nggak salah nama masjidnya. Datengin. Jangan sampai kagak. Kalau benar sayang sama orang tua, cinta kepada orang tua, kebaikan mereka terusin, lanjutin. Sering ke masjid, sering ikutin. Nah yang kedua nih, kebaikan dari almarhum, saya cuma ngasih tahu doang, syukur-syukur diterusin. Almarhum itu rutin donatur di masjid tiap bulan.
Jumlahnya gede tuh. Saya sebutin apa jumlahnya? Saya sebutin nih ya. Dia lu pikirin. Tiap bulan tuh dia nitip amplop kalau nggak salah 300 apa 200 aja asmari. Hah? 300. 300. Nih gue kasih tahu nih ya. Almarhum nih gue kasih tahu doang. Jangan lupa marah sama gua. Almarhum tiap bulan turutin tuh ngasih 300 buat masjid. Jangan sampai bikin sedih hatinya ketika meninggal dunia nggak diterusin. Kata Bang Ijal, berat Pak Ustadz 300. Bang Ijal kan saudaranya banyak, iya gak? Kalau sendiri berat. Berapa orang saudaranya? 5. 300 bagi 5 berapa duit? 60.000 sebulan. Berat apa ringan? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan. Bisa nggak dijalaninnya? Catat aja Asmari. Gue mah tegal-tegalan aja kalau ngomong udah. Emang kesempatan ini. Yang begini suruh ceramah. Gue nyesel begitu ceramah, nyesel gua. Bang Ijal. Aduh. Gak apa-apa buat kebaikan ya. Buat kebaikan, terusin kebiasaan baik orang tua kita yang rajin ke masjid, yang rajin sedekah, masya Allah. Haji Kira itu baik banget bener. Mohon maaf ya, ini saya cerita nih, tapi ini terserah mau diterusin apa kagak terserah. Semasa beliau aktif tuh di masjid tuh, walaupun gak rutin sering kasih saya duit pakai amplop sering. Bukan, Bang. Ya gue berarti bang cerita doang. Kode Bang Ijal, kode. Enggak Bang Ijal sih bang, yang ini jangan ya, jangan ini bang. Enggak, maksud saya beliau tuh kalau punya duit gampang gitu ngasih orang sedekah, karena beliau tahu betul dengan sedekah hartanya tambah berkah, dengan sedekah duitnya berlimpah. Hidup mah nggak perlu kaya, yang penting cukup. Mau bikin kontrakan cukup, mau beli rumah cukup, beli mobil Cukup. mau kawin lagi Cukup. nah tuh udah 3 aja ya, jangan lama-lama ya. Beras udah rapi diberesin, udah rapi kan, diberesin. Saya benar-benar karena teringat kebaikan-kebaikan beliau itu luar biasa, maka kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan sebab hadir kumpulnya kita malam hari ini, bacaan Fatihah kita, Yasin kita, semua doa-doa kita yang kita panjatkan menjadi sebab Allah turunkan rahmah maghfirah buat beliau. Amin ya Allah. Allah angkat derajatnya. Saya emang yakin banget beliau tuh orang baik, yakin banget. Dan anak keturunannya yang laki yang perempuan bisa ngikutin kebaikan-kebaikan yang beliau pernah lakukan. Biniyatil qabul wa bijahir Rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Amin. Allahumma ighfir Haji Sukari bin Haji Abdul Rasid. Amin. Allahumma ighfir Haji Sukari bin Haji Abdul Rasid. Amin. Allahumma ighfir Haji Sukari bin Haji Abdul Rasid warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Amin ya Allah. wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Amin ya Allah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffa al iman. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah madhumuni fi ibadi wa dhuri jannati. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi pada tuan rumah, keluarganya mohon maaf ya kalau bahasanya terlalu gamblang banget, mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.